Para jemaah sekalian, maulid ini penting. Malah kalau saya mengatakan walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau kita ngadain maulid 1 tahun ya wajar. Bahkan kalau saya mengatakan andaikan maulid Nabi diadakan setiap hari bahkan setiap waktu dalam rangka menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya peringatan semacam ini wajib. Karena apa? Karena kita membuktikan, mengekspresikan, menunjukkan kecintaan, kebahagiaan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jemaah sekalian, kalau malam Jumat adik-adik HP-nya taruh dulu, dengerin Pak Kiai ngaji. Ini salah satu penyakitnya pengajiannya pakai HP sekarang. Taruh dulu HP-nya, kecuali ngerekam saya. Adik-adik malam Jumat baca Simtuturor, baca Tiba, baca Burda, silakan. Hidupkan malam Jumat itu dengan bacaan sholawat. Karena apa para jemaah sekalian? Karena kita bersama-sama misalnya kumpul di tempat ini sebenarnya mengekspresikan kebahagiaan, menunjukkan senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perintah dari Al-Quran. Jadi kalau ada yang nanya, ngapain sih pakai balon itu anak-anak kecil? Panitia sadar anak-anak kecil itu kalau dikasih Quran, dikasih hadis pada tidur itu. Tapi kalau dikasih balon itu pada keluyuran, seneng pada datang ke sini. Ini pinter ini triknya panitia. Nanti saya tiru di rumah nanti. Kalau dikasih pahala nggak datang, dikasih makan tinggal minta ke emak. Kalau dikasih balon pada datang semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita ini menunjukkan bahagia, senang dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Pada ngantuk. Saya berdiri, saya pegang tongkat ini bukan saya tua, bukan. Karena saya dipesan sama istri saya, Abah kalau pergi kemana-mana pakai tongkat ya. Kenapa pakai tongkat? Biar nggak ngelirik cewek katanya. Kan malu pakai tongkat kok masih ngelirik maksiat. Alhamdulillah. Tapi yang nomor 2, tongkat ini Pak Ustadz memang sunnah agar sadar bahwa saya hidup di dunia ini sementara ini, kita ini sedang musafir berjalan menuju kemana? Menuju akhirat. Sadar sunnah ini. Tapi yang nomor 3, suka-suka saya bawa tongkat itu bawa keberuntungan Pak Ustaz. Utamanya kalau di bandara. Kalau di bandara bawa tongkat saya masuk prioritas. Ya benar itu. Saya masih sehat, disiapkan kursi roda. Ya alhamdulillah kata saya. Duduk gratis sampai ke pesawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi saya katakan kul bi fadlillah, katakan bi fadlillahi dengan anugerah Allah. Apa anugerah Allah itu? Ilmu. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka hendaknya engkau senang. Jadi dengan ilmu, dengan rahmat Allah, tafsir rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ilmu, dengan Nabi Muhammad, dengan datangnya Nabi Muhammad, maka hendaknya engkau senang, engkau bahagia. Maka alhamdulillah Indonesia itu termasuk salah satu negara yang meluangkan waktunya untuk libur 1 hari demi peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di kampung-kampung di seluruh Nusantara itu ngadain Maulid dengan macam-macam. Ada yang dengan ceramah, ada yang dengan sedekahan. Izin ya, saya cerita. Saya itu dari Madura. Bu, di Madura itu kalau bulan Maulid ya, kalau di bulan Maulid itu mulai tanggal 1 Maulid sampai 30 Maulid itu subhanallah itu penuh dengan
undangan pagi maulid, siang maulid, asar maulid, maghrib maulid, isya maulid. Itu kalau jadi Kiai Madura nggak ada yang kurus. Ini seperti Ustaz nggak ada yang kurus. Kenapa? Makan berkat terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa itu dilakukan itu semua? Karena perintah. Kita senang, bahagia dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Makanya para jemaah sekalian, Rasulullah SAW itu pernah satu ketika berakikah. Aqqa nafsihi, berakikah terhadap dirinya, padahal pada waktu Rasulullah umur 7 hari sudah diakikahin sama kakeknya Abdul Muttalib. Sudah diakikahin pada umur 7 hari kelahiran Nabi. Setelah Rasulullah SAW berumur 40 tahun itu, setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad aqqa nafsihi, akikah lagi. Para ulama itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan akikah Rasulullah yang kedua adalah mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ditanya ikut siapa maulidan itu, ya ikut Nabi Muhammad. Malah Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek, kalau disebut Nabi Muhammad jawab dong. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika ditanyakan oleh para sahabat ketika Rasulullah puasa di hari Senin. Su'ila an shaumil itsnain ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin aku dilahirkan dan di hari Senin Al-Quran diturunkan. Karena itu mengapa saya berpuasa? Karena apa? Karena mensyukuri kelahiranku, memperingati kelahiranku dengan apa? Dengan puasa. Alhamdulillah. Muhammad. Jadi kalau ada yang nanya, sampean itu bikin maulid ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad. Dan yang kita peringati malam ini tidak main-main. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, orang yang pertama kali masuk surga adalah Sayyidina Rasulullah. Ini yang kita peringati. Saya membandingkan, mohon maaf, katanya siapa yang nyanyi banding-banding ke itu? Farel. Hah? Farel. Gak usah dibanding-bandingkan, cuma saya cerita. Dulu ada namanya Nabi Isa. Bu, tahu Nabi Isa? Kalau orang Kristen bilang Yesus. Nabi Isa pernah satu ketika didatangi oleh umatnya. Nabi Isa, kalau engkau memang betul-betul seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, Allah itu ada. Bener kan? Ada kamera kan? Gara-gara dikritik semua. Cerdas panitia. Jadi Nabi Isa pernah ditanya, Nabi Isa, kalau engkau memang betul-betul seorang utusan Allah, Rasulullah, apa mukjizatmu? Jadi para nabi, para rasul itu kalau dia mengaku saya Rasulullah, saya utusan Allah, mesti ada mukjizatnya, ada buktinya. Kalau ulama, kalau wali nggak ada. Paling kalau saya ditanya Kiai Misbah ulama apa bukan, yang tahu. Oh manggilnya orang saya ke kiai gitu. Tapi yang jelas saya kalau disebut ulama masih punya SK lah. Saya di Majelis Ulama Indonesia Pusat, saya wakil ketua, kira-kira begitu. Kalau di Nahdlatul Ulama saya itu ketua Aswaja Center Pusat se-Indonesia. Kan jelas keulamaannya. Disuruh baca kitab, kira-kira kalau disebut ulama bisa gitu, nggak goblok gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Nabi Isa ditanya, Nabi Isa, engkau seorang nabi? Iya. Seorang rasul? Iya. Apa mukjizatnya? Akhirnya para jemaah sekalian, Nabi Isa tanya, kamu pingin apa? Pingin mukjizat seperti apa? Akhirnya para jemaah sekalian, umatnya mengatakan, Nabi Isa, kalau engkau memang betul-betul utusan Allah, tolong turunkan makanan di atas nampan namanya Maidah. Turunkan dari langit, bukan dari ibu-ibu, bukan dari warung, bukan dari panitia, tapi dari langit, langsung turun dari langit.
kalau benar-benar ada maidah, nampan berisi makanan turun dari langit, saya akan percaya engkau seorang nabi, engkau seorang rasul, dan Allah memang benar-benar ada. Akhirnya Nabi Isa mohon kepada Allah. Memang Bani Israel begitu, nanyanya, mintanya aneh-aneh. Bani Israel sampai sekarang Israel itu begitu kelakuannya. Akhirnya Nabi Isa mohon kepada Allah, ya Allah, anzil alaina ma'idatan minas sama. Turunkan ya Allah maidah. Maidah itu makanan nampan, isinya makanan dari langit ya Allah. Kalau turun, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Maka aku jadikan peristiwa turunnya makanan itu sebagai Aid, sebagai peristiwa besar. Aku akan jadikan peringatan. Coba bayangkan, turunnya nampan yang isinya makanan itu kalau benar-benar turun dari langit, aku akan jadikan Aidan, peristiwa besar, peringatan semacam ini. Bu, yang turun apa tadi? Maidah. Hanya turunnya maidah, makanan dari langit, mau diperingati. Saya tanya kepada Bapak, yang kita peringati malam ini siapa? Yang kita peringati malam ini siapa? Kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih besar daripada kelahiran Rasulullah. Maka para jemaah sekalian, biar makin mantap, biar makin yakin bahwasanya kita peringatan maulid semacam ini memang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan para ulama. Betul-betul. Perkara ada orang yang nggak mau, ya udah masing-masing. Jangan ikut madhab usiliyun. Apa madhab usiliyun? Usil. Saya tahlilan diusilin, emang nyampe. Kita maulidan diusilin, emang boleh. Baca sholawat Maria, bid'ah. Usil, namanya madhab usili. Kalau kita umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah, dalam masalah ini ya udah. Kalau memang khilafiyah, la yungkarul mukhtalafih. Masalah khilafiyah nggak usah usil. Ente kunut? Enggak, saya kunut. Ya udah, nggak usah rame. Ente puasa? Ente sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Nah, katanya dia, saya nggak 20 rakaat, 8 rakaat. Ya udah, nggak usah berisik. Betul-betul. Saya mau lidan, ente enggak, ya nggak apa-apa. Cuma kalau saya nggak mau lidan semacam ini, kalau ditanyakan nggak ada dasarnya, yang ngomong goblok. Direkam nggak? Dengerin. Jangan kita di bid'ah, kita akan dikit-dikit bid'ah masuk neraka. Masa baca sholawat masuk neraka? Kadang-kadang ngomong maulidan bid'ah, tapi kalau ada besek nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu para jemaah sekalian, subhanallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa keberkahan, amin. Dan ini penting, Pak. Ngadain maulid semacam ini, walaupun tidak ngerti apa yang dibaca oleh tadi kawan-kawan yang baca sholawat, tapi kalau ditanya apa yang dibaca, dia jawab, saya baca sholawat, dapat pahala. Tapi kalau ditanya tadi yang kamu baca apa, tahu, ikut-ikutan aja, ya nggak dapat apa-apa. Makanya kesimpulannya sahabat, apa yang dibaca tadi, simtuduror, apa isinya, ya sholawat, dapat pahala. Tapi kalau Quran, faham tidak paham, ngerti tidak ngerti, dapat pahala. Di dalam kitab-kitab yang kita baca saat maulid, misalnya dibaca Simtuduror, kitab Tiba, kitab Barzanji, dan lain sebagainya. Isinya itu adalah Al-Quran, hadis, dan cerita tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah itu intinya. Dan itu penting untuk diulang-ulang dibaca, utamanya di anak-anak ini, generasi yang akan datang. Saya bakal mati, Pak Ustaz. Saya pasti menghadap kepada Allah selesai. Yang saya harapkan adalah warisan bagaimana sekiranya video saya tidak hilang. Ini sudah ada nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini penerusnya ini.
bahwa yang akan datang yang jadi RT, yang jadi RW, yang jadi lurah, yang jadi presiden, amin, yang jadi kiai ini. Maka anak-anak ini harus dijelaskan, diterangkan, diceritakan lagi tentang Nabi Muhammad SAW dalam acara apa? Dalam acara Maulid. Saya membayangkan begini, Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad yang hatinya bersih, Nabi Muhammad yang sudah subhanallah dijamin masuk surga, masih diceritakan oleh Allah kepada Nabi tentang cerita-cerita para Nabi. Ini Nabi Adam, ini Nabi Nuh, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Musa, ini Nabi Isa. Diceritakan. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Ngantuk. Aduh, ini Pak Ustadz, kalau pengajian di sini emang malam ya. Tadi saya muter-muter tasbih biar nggak ngantuk saya. Minum kopi terlalu pahit kopinya. Umur saya nggak pernah minum kopi pahit begitu. Ini racun apa kopi? Alhamdulillah Muhammad. Tapi enak, kopinya gratis masalahnya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa kullan naqussu, dan masing-masing aku ceritakan kepada engkau hai Nabi Muhammad. Ceritakan tentang para nabi, tentang para rasul, orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa Nabi Muhammad diceritakan? Ma nusabbitu bihi fu'adak, agar hati Nabi Muhammad kuat mantap di dalam menjalani kehidupan dan perjuangan. Itu Nabi Muhammad. Maka kita lebih penting. Makanya para jemaah sekalian, ayo sedikit saya akan bacakanlah biar ada tafaulan, ada barokahnya kita hadir di tempat ini. Saya baca sedikit kutipan daripada kitab tiba. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cerita ini saya mulai dari apa? Dari kesadaran. Ternyata orang memperingati kedatangan Nabi Muhammad itu bukan sekarangan, Pak Ustaz. Jadi sejauh sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi, orang Nasrani itu semua menunggu kapan Nabi Muhammad lahir. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Orang Yahudi, orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad lahir nunggu kapan Nabi Muhammad lahir. Bahkan mereka beristighosah, memohon kepada Allah, ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, kami punya hajat kabulkan. Ya Allah, dengan barokah Nabi Muhammad yang akan lahir, kami mau berperang, menangkan. Kami sakit, sembuhkan. Itu sebelum Nabi Muhammad lahir. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Jadi jangan bapak-bapak jangan merasa ini maulidan baru, enggak baru. Mereka orang Yahudi jauh sebelum Nabi Muhammad sudah menunggu-nunggu kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah para jemaah sekalian, di dalam kitab Taurat, saya kutip di dalam kitab Diba begini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Al-hadits ats-tsani an Atha bin Yasar an Kabil akhbar. Qala 'allamani abi at-Taurat illa sifran wahida. Kana yakhtimuhu wa yudkhilu as-sunduq. فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام. صلوا على النبي محمد. Al-hadits ats-tsani, diceritakan An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Kabil Akhbar, dari Ka'ab al-Akhbar. Qala 'allamani, aku punya bapak beragama Yahudi, bapakku mengajarkan kepada aku, katanya. Apa yang diajarkan?
seluruh kitab Taurat diajarkan kepada aku sampai hatam. Kana yaktimuhu sampai hatam. Wa yudkhiluhu sunduq, kemudian satu lembar ada yang tidak diajarkan kepada aku, dan satu lembar itu disimpan di dalam peti. Kana yaktimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi, ketika bapakku sudah meninggal, fatahtuhu, aku cari di mana itu satu lembar itu. Ternyata diketemukan di dalam peti. Dan setelah saya angkat, setelah saya baca, ternyata ada keterangan di dalamnya satu lembar yang tidak diajarkan kepada saya. Apa isinya? Ternyata di akhir zaman nanti akan lahir, akan datang seorang nabi, namanya Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi di dalam kitab Taurat sudah dikatakan bahwasanya akan datang akan lahir Yahudu fi akhir zaman, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Malah dikain mauliduhu di Makkah, akan dilahirkan di Mekah. Betul. Dek, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Nggak hafal. Ini hafal nggak? Nabi Muhammad lahir di mana? Nabi Muhammad lahir di mana? Di Jakarta. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Betul. Ini kalau pengetahuan ini muncul hari ini wajar. Tapi di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa besok akan lahir seorang nabi, namanya Nabi Muhammad. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah. Betul. Ini luar biasa. Kalau di dalam kitab sejarah beragama Islam wajar. Ini kitab Taurat. Dan para jemaah sekalian, ini saya loncat saja itu. Ada yang menarik. Ternyata para jemaah, di dalam kitab Taurat, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, kan? Di dalam kitab Taurat itu disebutkan begini, bahwa besok umatnya Nabi Muhammad akan dibagi 3. Bu, umat Nabi Muhammad akan dibagi. Sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang pertama, umat Nabi Muhammad akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihitung, tanpa ditanya. Amin. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Kita ini yang ditunggu tidak ada lainnya kecuali masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, prosesnya repot, masih dihisab, masih dihitung, ada sirat, macam-macam prosesnya. Tapi ada umat Nabi Muhammad yang pertama, golongan yang pertama ini, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa ditanya. Yo, dapat syafaat Nabi Muhammad ini, masuk surga, nggak usah ditanya. Ustaz, masuk surga dulu. Amin. Bisa saja beliau ini memberi syafaat karena beliau ini misalnya diajak sama Nabi Muhammad, kemudian beliau ini ngajak umatnya, jamaah yang ada di sini. Dan ini luar biasa. Saya membayangkan masuk surga, apalagi masuk surga di Jakarta Utara, di rumah saya itu dekat Ancol. Ada tahu Ancol? Tahu kan? Masuk surga tanpa hisab. Jangan masuk surga. Yadkhulunal Ancol bighairi hisab. Masuk Ancol tanpa ditanya, seneng apa seneng? Nah, kalau ingin masuk Ancol tanpa ditanya, sebut nama saya 10 kali tanpa nafas. Masuk benar. Ini banyak pejabat-pejabat teman-teman saya dari Bogor itu nelpon. Assalamualaikum Pak Yai. Ada apa? Saya mau bertawassul ke Kiai Misbah. Ingin masuk Ancol tanpa ditanya, tanpa karcis. Saya bilang baca nama saya 10 kali di depan tiket ini. Jadi masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin.
wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ini risikonya kalau ada pengajian di depan saya banyak anak-anak itu begini. Hah? Anak-anak nggak diundang sepi, ya, diundang main balon. Tadi ada untungnya main balon, sekarang rugi. Sebabnya nggak dengar pengajian. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang nomor 2 umat Nabi Muhammad itu wa thulutsu ya'tuna bi dzunubi wa khatayahum fayughfaru lahum. Dia itu umat Nabi Muhammad beragama Islam tapi dosanya banyak. Namun walaupun dosanya banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini model-model kita ini. Masuk ke masjid, pulang ke masjid nyolong sandal banyak. Ada itu. Malah kalau di Surabaya ini saya sering pulang dulu naik ke Surabaya, Habib Zain. Beliau katanya dari Pekalongan. Iya. Di Surabaya itu ada namanya Terminal Bunguras itu. Tahu Ustaz? Tahu katanya. Di sana di Bunguras itu ternyata macam-macam orang, ada juga copet. Copetnya ternyata setelah ditangkap di dompetnya itu ketahuan KTP-nya Islam. Namanya Madrais. Siapa? Madrais. Copetnya. Terus agamanya KTP-nya Islam. Malah punya kartu NU. Punya kartu NU. Gorlah. Sambian itu malu-maluin orang Islam, kok copet KTP-nya Islam punya kartu NU lagi. Jawabannya apa? Ya, Islam itu agama saya. Terus ya NU organisasi saya. Dan nyopet profesi saya. Model begini nih besok ada. Wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Dia Islam banyak dosa ada tapi diampuni sama Allah. Amin. Ya Rabbal, mendinglah ada harapan masuk surga. Tapi yang nomor 3 ini para jemaah sekalian berat. Wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum. Yang nomor 3 ini dia Islam tapi dosanya agung, dosanya banyak, dosanya besar. Akhirnya fayaqulul haqqu, Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, hei para malaikat, idhabu fazinuhum, pergi ke sana, coba periksa seperti apa sih amalnya, seperti apa sih dosanya. Akhirnya para jemaah sekalian, malaikat menjawab, fayaqulun, ya Rabbana wajadna asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka'amsalil jibal. Aduh ya Allah, saya lihat dosanya itu ya Allah, ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung banyak. Maksiat apa saja dikerjakan, molimo dikerjakan. Molimo itu apa? M5, madon, memperempuan dikerjakan, maling dikerjakan. Apa lagi? Mabok. Maling, madon, apa lagi? Mabok dikerjakan juga. Apa lagi? Nah, enggak usah. Enggak usah diamalin, cuma kejahatan mateni wong iya juga. Pokoknya maksiat apa saja dikerjakan, ka'amsalil jibal. Hanya saja ya Allah, wa annahum yashhaduna an la ilaha illallah. Hanya saja ya Allah, orang tersebut walaupun dosanya banyak, dia baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ikutin saya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi modalnya cuma syahadat. Itu pun dibaca ketika mau nikah. Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Saya ini ketua mu'alaf center Nahdlatul Ulama. Seluruh Indonesia masuk Islam, yang mu'alaf lewat saya. Macam-macam yang dibaca. Asyhadu, asyhadu.
Ya motivasinya macam-macam. Kamu kok masuk Islam? Mau kawin? Ya biarin aja lah daripada nggak masuk Islam itu. Hadirin sekalian, hanya modalnya syahadat, jangan sampai diremehkan. Kiai, kok hanya baca syahadat? Iya. Di zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW ada seorang, ada waktu berperang itu, ketika dia mau dibunuh Pak Ustaz, dia langsung teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama sahabat ini langsung ditebas. Bas. Innalillah. Lapor kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tadi saya perasaan nggak enak. Ada orang di depan saya, dia kafir. Tapi ketika saya mau tebas lehernya itu dia, namanya perang, saya juga dalam keadaan emosi. Dia tiba-tiba teriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya matiin. Katanya Nabi Muhammad, kamu salah. Kamu salah, dia itu Islam sudah. Hanya modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi modalnya cuma syahadat. Saya tanya, kamu dulu masuk Islam modalnya apa? Syahadat. Kenapa dia baca syahadat tidak dianggap Islam? Nah ini makanya para jemaah sekalian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, fayaqulul haqqu bi'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Bi'izzati, dengan keagunganku, wa jalali, dan kemuliaanku, la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Tidak aku samakan orang yang baca syahadat dengan yang tidak baca syahadat. Tidak aku samakan orang yang Islam dengan yang tidak Islam. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Masukkan dia ke dalam surgaku bi rahmati, dengan rahmatku, bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, tapi bi rahmati, dengan rahmatku. Allahumma ja'alna minhum, amin. Kalau tidak bisa nomor 1, tidak bisa nomor 2, minimlah ya Allah. Nomor 3, masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu, karena Allah sayang kepada kita. Bu, kalau berbicara pantas dan tidak pantas masuk surga, rasa-rasanya kita ini zaman sekarang nggak ada yang pantas masuk surga, termasuk kiainya, mohon maaf. Makanya kalau kiai-kiai di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu habis sholat Jumat itu menangisnya begini, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahili wahabali taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Bersama ilahi las tulil firdausi ala, semuanya, wala aqwa ala naril jahili fahabali taubatan wa ghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azim. Ilahi, wahai Tuhan, lastulil firdausi ahla, saya tidak pantas masuk surga Firdaus, tidak pantas saking banyaknya dosa. Tapi wala aqwa 'ala naril jahimi, kalau saya dimasukkan ke dalam neraka jahim, saya tidak kuat ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, maka ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azim, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf atas segala dosa-dosa kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka para jemaah sekalian, ayo, yang terpenting ayo jangan sampai kita itu lepas iman. Jangan sampai iman itu lepas daripada kita. Kalau kita sudah tidak iman, naudzubillah. Kalau masih punya iman, Pak Ustaz, kalau masih punya iman, masih ada harapan masuk surga. Saya mau sampaikan di tempat ini. Bu,
Sekarang itu ada kampanye luar biasa ngomong. Kamu agamanya apa? Islam. Islam nggak ada jaminan orang bisa masuk surga. Ikut agama saya pasti ditebus dosanya. Kamu pasti masuk surga. Saya jawab dengan tegas di tempat ini. Apa katanya Allah Subhanahu wa taala? Besok orang kafir ini menangis. Orang yang tidak punya yang tidak punya iman itu menangis. Apa tangisannya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Besok orang-orang kafir itu yang tidak beriman menangis. Ya Allah, andaikan saya menjadi orang Islam. Malah mereka menangis begini, wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik saya jadi debu. Kenapa? Karena melihat orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Itu kucing, hewan, kambing, sapi, katanya Allah, kuni turaba. Jadi debu. Gak masuk surga, gak masuk surga, tapi kuni turaba, jadi debu. Akhirnya orang kafir menangis. Kalau begitu, saya lebih baik jadi debu. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Kalau sudah masuk neraka, naudzubillah, kalau tidak punya iman. Ayo, adik-adik, hafal nggak? Takut nggak hafal. Kalau nggak hafal bahaya. Kok jadi kiai nggak hafalin? Di dalam Quran ada surat Al-Bayyinah, Ustaz. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan seterusnya sampai begini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik, akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, abadi selamanya, tidak ada keluar. Saya kemarin Ustaz ngisi pengajian di penjara, yakni di penjara mana Mas? Di Cimbarat, di aduh lah ngomong Cakabangan. Cipinang. Itu semuanya itu tersangka semua, sudah dihukum semua itu. Itu saya bilang, ente itu berapa tahun? 20 tahun kan? Kamu 10 tahun. Kamu 30 tahun. Ini seumur hidup. Saya bilang, ente seumur hidup, setelah mati selesai. Senang, alhamdulillah katanya. Kalau di dunia ada selesainya. 20 tahun, 30 tahun, seumur hidup selesai. Tapi kalau di dalam akhirat, katanya Allah, kamu kafir, kamu musyrik, maka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, abadi selama-lamanya, nggak ada keluar. Musibah apa bukan? Musibah. Innal ladzina ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang semacam ini adalah sejelek-jeleknya makhluk. Lebih jelek dia daripada orang yang masuk neraka. Lebih jelek dia daripada cuma kambing apa itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut, Ustaz terakhir ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Ini saya jamin. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, dia sebaik-baiknya makhluk. Jadi kalau ada kiai ngomong jangan terlalu banyak mengatakan sama-sama nggak jelas, orang Islam juga belum tentu masuk surga, orang kafir juga belum tentu masuk neraka. Karena itu mari kita tawadhu. Tetap ajaran tawadhu tetap diajarin, tapi jangan overdosis. Akhirnya orang Islam kalau gitu nggak jelas ya nggak usah ikut pengajian aja. Di tempat ini saya jelaskan, innal ladzina amanu, kecuali sesungguhnya orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, dia adalah sebaik-baiknya makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin, balasannya adalah surga Aden.
di mana di bawahnya itu akan mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, dia akan abadi di dalamnya. Alhamdulillah. Karena itu mari kita doa kepada Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Amin. Tutup hidup kami dengan iman. Amin. Tutup hidup kami dengan Islam. Amin. Tutup hidup kami dengan husnul khotimah. Bersama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca sholawat dan nanti ceramah ini akan dilanjut oleh ustadz yang lain. Biar semangat, ikutin bacaan saya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikutin kalau saya mengatakan Nabiuna Muhammad, ikutin ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya benar, pada ngantuk kamu ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dipukul hadrahnya sendiri-sendiri saja. Ayo jalan. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Mit, ayo mit. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Semuanya. Bil Mustafa balligh waghfir lana ma madha. Nabi putra Abdullah, Nabi Umar, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Manusia yang ku cinta Nabiullah Muhammad yang ikut. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya di jalanan sambil mobil ngarang ini, saya ngarang. Demi orang Cilengsi. Ulangi lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Semua ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi putra Abdullah, Nabi Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Manusia yang ku cinta Nabi Muhammad, manusia yang ku puja Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Manusia idolaku Nabi Muhammad, manusia pujaanku Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi penuntun umat Nabi Muhammad, Nabi pemberi syafaat Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nabi di dunia Nabi Muhammad, pemimpin di akhirat Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ku harap dapat mimpi Muhammad, ku harap syafaatmu Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Nah, alhamdulillah. Terakhir pesan saya, besok sholat subuhnya jangan kesiangan. Maulid ke subuhnya kesiangan, nggak bener itu. Kemudian yang terakhir pula, saya ingin ngasih oleh-oleh kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yakni oleh-oleh
pohon duit, pohon ada belalak ini, pohon duit. Ya. Bapak dan Ibu, setelah sholat isya istiqomah rajin baca sholawat. Sholawatnya cuma pendek-pendek saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ulang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini dibaca 400 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, 400 kali itu sebentar. Paling 10 menit atau 15 menit ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya dikasih langsung oleh Habib Segaf. Beliau mengatakan ini pohon duit. Kamu sih, Bu? Pohon minyak. Pohon. Berapa kali? 400. Udah baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tapi kerja yang rajin ya. Dari pagi sampai pagi. Doa begini. Ya Allah, sungguh ya Allah, fa idza maritu fa huwa yashfi. Yang menyembuhkan hanya Allah. Iya. Tapi tetap berobat. Ya. Ini pohon duit berapa kali? 400. Saya mengamalkan. Bacanya. Kalau saya belum mengamalkan, saya nggak kasih. Saya berani bangun pesantren Nusa-Nusa. Bangun. Padahal duitnya nggak ada. Nekat saya. Kalau saya mengedepankan duit, nggak bakal punya duit. Jadi saya pikir, rencana, bangun. Duitnya dari mana? Ayo baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ada jalan, Ustaz, walaupun ngutang ke toko bangunan. Ya. Bu, baca ya. Cuma pesan terakhir, paling terakhir, niatnya niat karena ibadah kepada Allah. Niat baca sholawat titik. Adapun tadi yang saya sampaikan itu pohon duit itu cuma tambahan saja. Jangan fokus ke sana. Paham ya? Ini apa ini? Meja. Paham? Bu. Meja. Apa ini? Meja. Si tukang, Pak tukang, itu kalau bikin meja, nawaitunya itu saya niat bikin meja. Otomatis keluar kolom meja. Nggak ada ceritanya tukang itu bikin nawaitu bikin kolom meja. Nah, makanya ibu niat dengan bapak niat baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baca berapa kali? 400 kali. Istiqomah. Insya Allah saya yakin apa yang kita niatkan kesampaian. Barokahnya baca sholawat pada sayyidina. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Kiai, Pak Habaib, mohon maaf kalau saya terlalu lama. Ini bukan ceramah tapi cerita saja. Mudah-mudahan walaupun satu huruf atau satu kalimat ada yang nyangkut jadi ilmu, sehingga kita nanti makin baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.